Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan tertinggi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga juga sahabat beliau, di mana di hari yang penuh berkah ini, kita dapat kembali berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Kalam bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA untuk mentadaburi surat Ali Imran ayat 30-32, yaitu banyak jalan namun hanya ada satu pintu. Saya Rima Wirasakti mengundang rekan-rekan sekalian apabila ada pertanyaan yang hendak diajukan kepada Pak Ali, silahkan dituliskan melalui chat dan sesi tanya jawab akan kami hadirkan di bagian akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, kami persilahkan Pak Ali untuk memulai kajian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, tema kita ini kita ambil dari rangkaian 3 ayat yang kita akan bahas dan tadabburi bersama sore kali ini ya, yaitu khususnya di ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Nah, ini maka kemudian formulasinya kita gunakan banyak jalan untuk menuju Allah, maksudnya begitu ya. Banyak cara untuk kita beribadah, banyak kesempatan untuk kita menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya ada satu pintu, yaitu pintu yang diturunkan oleh Allah, yaitu melalui mengikuti risalah syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita maksud dengan tema kita ini. Nah, kita akan mulai dari ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' lawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil 'ibad. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Iya. Yang pertama, ayat ini mengingatkan tentang suatu hari atau satu hari. Hari apakah itu? Ya, hari pembalasan, hari kiamat. Disitulah yang kemudian ditetapkan sebagai setiap orang akan mendapatkan balasan yang sempurna. Jadi kalau di dunia ini bukanlah tempat yang sempurna untuk menerima balasan. Balasan yang sempurna hanya ketika kelak nanti di akhirat. Maka di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita tentang apa? Tentang adanya balasan. Dan sekali lagi balasnya yang sempurna adalah kelak nanti di akhirat. Di dunia, kalau toh ada kesulitan bagi orang yang durhaka, kalau ada kebaikan, kesenangan bagi orang telah beramal soleh, itu hanyalah sekelumit atau ya bonus lah. Tapi yang pada akhirat sempurna adalah kelak nanti di akhirat. Mari kita lihat ungkapan lain yang juga menegaskan hal yang sama di surah nomor 99. Surah 99 adalah surah Az-Zalzalah ayat yang ke-7 sampai 8. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Belum dihidupkan mic-nya? Lali. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, di sini kata zarrah tidak diterjemahkan ya Bapak Ibu. Maka langsung secara
letter luck diambil saja. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah. Nah pertanyaannya, kenapa nggak diterjemahkan? Ya karena nggak ada terjemahan yang pas. Dulu ya ada yang menerjemahkan zarrah itu sebesar biji bayam. Nah itu terlalu gede itu. Ada juga yang mengatakan zarrah itu adalah atom. Karena ini diduga bahwa salah satu hal yang paling kecil yang dikenal manusia yaitu atom. Tapi ternyata enggak. Nah, intinya zarah itu artinya sesuatu yang sangat kecil yang enggak terbayang bahkan oleh manusia. Mungkin seberapa ukuran kecilnya. Itu pun nanti akan mendapatkan balasan gitu maksudnya gitu ya. Ini yang dimaksud dengan balasan sempurna. Jadi tidak ada yang terlewat. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah, mereka akan melihat balasannya. Demikian juga keburukan. Maka audit investigasi di akhirat nanti akan ditempuh dan akan dijalani. Sehingga hal ini bukan untuk nakut-nakutin manusia ya, tapi agar manusia bersikap proporsional dalam menjalani kehidupan. Kalau sedang diberi anugerah mampu berbuat kebaikan, tidak ada yang perlu dibanggakan atau berbuat ria, toh yang kita harapkan hanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengharap balasan dari manusia termasuk pujian dan itu pasti akan diberikan sana. Demikian juga kalau berbuat jahat jangan ada yang merasa selamat. Segeralah istighfar mohon ampun supaya tidak melihat balasan kejahatannya kalau di akhirat karena sudah dihapus melalui mekanisme maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan lain mari kita lihat di surah nomor 4, surah An-Nisa pada ayat yang ke-40 ya. Surah 4 ayat yang ke-40 Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang adanya balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan Hmm. jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Iya, Allah tidak akan memberikan menzalimi manusia kecil apapun. Karena hakikatnya balasan itu disesuaikan dengan pilihan-pilihan perbuatannya selama di dunia. Nah, sekali lagi ini bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil memberi balasan yang sempurna bagi orang yang telah berbuat selama hidupnya di dunia. Itu pun kalau kita kaitkan dengan Asmaul Husna, rahmat Allah jauh lebih menonjol, lebih kuat. Karena apa? Ketika berbuat jahat, manusia diberi balasan setimpal dengan kejahatannya. Tapi ketika berbuat baik, manusia tidak diberi balasan setimpal, tapi diberi balasan berlipat ganda. Nah, gitu ya. Balasannya berlipat ganda. Kalau yang jahat kan setimpal. Kalau Allah Maha Adil itu harusnya berbuat baik ya di balasan setimpal yaitu sama dengan kebaikan. Ternyata tidak. Ya kan jauh lebih banyak dari perbuatan kebaikannya. Maka minimal akan diberikan 10 kali lipat dari kebaikan yang telah dilakukan manusia di bumi ini. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 6, surah Al-An'am pada ayat yang ke-160. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan. Iya, ini ya, barang siapa yang berbuat kebaikan akan diberikan balasan sempurna atau balas 10 kali lipat minimal. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak pada tempatnya kita berkecil hati ya karena kebaikan apapun yang kita lakukan karena rahmatnya Allah kita diberi balasan minimal 10 kali kebaikan yang kita kerjakan. Sebaliknya, atas orang yang berbuat jahat, maka atas nama keadilan atau Allah yang Maha Adil, manusia akan menerima balasannya sama dengan perbuatan yang dia lakukannya. Oke, satu lagi ya Pak Ibu, mari kita lihat redaksi yang menunjuk bahwa pada hari setiap orang menerima balasan yang sempurna,
Misalnya kita lihat di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 281, Allah menyatakan wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Iya. Dan mereka Wattaqu tidak yawm bisa. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hendaklah seseorang takut akan hari ketika nanti kembali kepada Allah, dan kembalinya itu bukan kemudian tanpa ada tujuan. Di antara tujuan kita semua akan kembali kepada Allah adalah untuk akhirnya kita akan mendapat balasan yang sempurna dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini poin pertama, Bapak Ibu. Kemudian poin yang kedua, di ayat yang ke-30 surah Ali Imran ini Allah kemudian juga mengatakan atas orang-orang yang berbuat jahat, ya, orang-orang yang berbuat jahat, mereka terus kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa itu? Dia berharap supaya dijauhkan, ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Karena apa? Karena pasti sangat sedih, menyesal gitu. Menyesal kenapa dulu di dunia telah berbuat jahat. Kenapa tidak menyiapkan bekal untuk hari akhirat. Untuk hari yang saat itu sudah dialaminya. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian bertebaran ayat di Al-Quran yang menggambarkan bagaimana manusia itu setelah meninggal, karena perbuatan mereka setelah meninggal, mereka ingin sekali diberi kesempatan hidup sekali lagi di dunia. Begitu ya. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 32. Surah As-Sajdah pada ayat yang ke-12. Surah 32 pada ayat yang ke-12. Mereka sangat ingin kembali untuk apa? Menyesal ya, menyesal ketika telah tiba kematiannya itu, namun menyesalkan sudah tidak ada gunanya sama sekali. Surah 32 ayat 12. Silakan, Mbak. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Iya, walau tara idzil mujrimun nanakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Seandainya, ini ayat dimulai dengan kata kalimat pengandaian, Bapak Ibu. Ini sering kita sampaikan ya di Al-Quran, kalimat pengandaian itu ada 3 macam ya. Yang pertama dengan redaksi lau, seandainya. Kalau lau itu artinya tidak mungkin akan terjadi. Ini sebuah pengandaian yang istilahnya ya sudah tidak mungkin. Misalnya seandainya saya hidup lagi, nggak mungkin hidup lagi. Gitu ya. Atau misalnya ada seorang di dunia ini, seandainya saya anak presiden, oh bukan anak presiden kamu. Atau seandainya, nah pengandaian yang unreal, tidak nyata, itu pakai kata lau. Ada juga pengandaian pakai kata in. Ya, misalnya in tansurullah yang surkum. Jika kalian menolong agama Allah, syiar agama Allah, Allah akan menolong kalian. Pakai in, itu 50-50. Bisa terjadi, bisa tidak. Tapi juga ada sebuah kalimat pengandaian yang artinya jika, tapi itu pasti terjadi. Yaitu pakai kata idza. Ya, idza jaa nasrullah, idza zulzilatil, idza waqa'atil waqi'ah, dan seterusnya. Nah, di ayat ini Allah menggambarkan orang-orang yang durhaka ketika telah meninggal itu, mereka mengatakan seandainya. Ya, seandainya orang-orang pendosa itu melihat bagaimana keadaan mereka ketika di hari pembalasan, ini diinformasikan yang masih hidup, harapannya apa? Supaya ambil ibrah pelajaran. Karena kalau bisa melihat mereka akan ngeri kali gitu. Akan tidak terbayangkan betapa dahsyatnya situasi saat itu gitu. Termasuk yang mereka andaikan itu adalah
karena salah dalam memilih pergaulan. Ya, maka ketika orang keliru memilih komunitas pertemanan, persahabatan di dunia, di akhirat mereka menyesal. Mari kita lihat surah nomor 25, surah Al-Furqan, ayatnya yang ke-27 sampai 29. Ya, di ayat ini menggambarkan bagaimana orang-orang yang berdosa itu salah satu faktor penyebabnya karena ketika di dunia mereka salah telah memilih pergaulan, kawan dekat. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit dua jarinya, menyesali mm, perbuatannya, seraya berkata, wahai sekiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul. iya, Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan saya iya. memang pengkhianat manusia. Iya, ini ya. Ini sebuah ungkapan penyesalan orang yang telah meninggal gara-gara salah memilih bestie, yang salah memilih teman akrabnya, yang kemudian menyesal, tapi menyesal sudah tidak ada gunanya. Ya, menyesal sudah tidak berguna. Kenapa? Karena saat itu yang ada tinggal siap menerima pembalasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia setelah diberi peringatan. Nah, kata kuncinya ini Bapak Ibu, setelah diberikan pemberitahuan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak akan menghukum atas masyarakat, atas kelompok manusia yang kepada mereka belum datang seorang nabi, gitu ya. Belum datang orang yang beri peringatan. Hanya orang yang telah diberi peringatan, telah datang kepada nabi lah yang kemudian akan diberi sanksi hukuman manakala mereka menentang. Mari kita lihat surah nomor 6, surah Al-An'am ayat 130. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ketika manusia yang durhaka itu dibawa menuju tempat penyiksaan yaitu neraka, mereka dicegat, dikatakan, "Ya ma'syarul jinni wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza." Nah, 160 ya, Pak? 160, ya. Maaf, 130. 130. Oh. Surah 6, surah Al-An'am ayat 130. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Iya, ini jelas ya, nyata sekali ya. Wahai golongan jin dan manusia, belum datangkah peringatan, belum datangkah seorang rasul yang menyampaikan hal ini, termasuk menyampaikan berita tentang hari pertemuan di hari ini. Nah, kira-kira gitu. Karena apa? Karena kalau satu masyarakat itu kepada mereka belum datang Rasul yang menyampaikan pesan Allah, yang menyampaikan risalah dari Allah, yang menyampaikan syariat Allah, maka tidak akan dihukum. Ini kan bentuk keadilan dari Allah ya Bapak Ibu sekalian. Kalau orang itu belum mengetahui karena belum ada yang memberitahu, sehingga tidak dihukum. Penegasan firman Allah ini sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana kondisi keadaan sebagian masyarakat kita, termasuk di Indonesia misalnya, orang-orang yang hidup di pedalaman, yang mereka belum datang dakwah ya, atau orang yang lahir dan hidup sampai matinya kemudian tidak mengenal Islam, begitu. Maka jawaban Allah, sekali kami tidak akan mengazab. Mari kita lihat surah nomor 17, surah Al-Isra ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain.
tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, kalimat terakhir itu, Pak. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus, sebelum datang kepada mereka dakwah, ya, dakwah atau syiar agama yang dibawa oleh seseorang. Nah, ini juga sisi lain dari betapa rasionalnya agama kita, betapa Allah tidak menzalimi manusia, hanya orang yang telah Allah utus kepada mereka, ya Rasul atau para ulama, ustadz atau apa saja yang menjadikan mereka memahami petunjuk Allah, namun kemudian tidak mau menolak bahkan memusuhinya, itu yang mendapat konsekuensi hukuman kelak nanti itu. Nah, maka atas orang yang menyesal itu di antara bentuk janjinya kalau diberi kesempatan kedua apa ingin mengikuti apa yang disampaikan Rasul gitu. Mari kita lihat surah nomor 14, surah Ibrahim ayat 44. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa andzirin nas yauma ya'tihimul adzab fayaqul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rasul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka, maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?" Nah, ini ya. Ya Tuhan kami, baik, coba kita lihat bagaimana penyesalan mereka. Ya Tuhan kami, tolong berikan kesempatan kami hidup sekali lagi di dunia. Niscaya kami akan mematuhi seruan Rasul. Nah, berarti mereka sudah tahu ada Rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka, ada orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat Allah, tapi mereka menolak. Maka terus menyesal. Nah, maka ucapan penyesalannya di antaranya tidak hanya satu versi ya Bapak Ibu. Nanti di ayat lain mereka menyesal supaya diberi kesempatan agar jadi orang beriman. Mereka menyesal supaya diberi kesempatan agar bisa bersedekah dan seterusnya. Jadi ini sangat tergantung pada konteks apa Allah sedang menyampaikan pesan dari ayat-ayatnya ini. Nah, satu lagi yang juga menggambarkan bahwa Allah tidak akan sewenang-wenang, Allah itu tidak akan berlaku zalim, Allah itu tidak akan menghukum kalau mereka belum tahu, misalnya ya. Juga disampaikan dalam firman-Nya di surah nomor 39, surah 39 Az-Zumar pada ayat yang ke-71, di mana Allah menggambarkan ketika rombongan-rombongan manusia yang durhaka di dunia itu dibawa menuju ke neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang kafir digiring ke neraka jahanam secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya, neraka, pintu-pintunya dibukakan dan penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan dengan harimu ini?" Mereka menjawab, "Benar ada, tetapi ketetapan azab pasti berlaku terhadap orang-orang kafir." Iya, ini ya. Jadi pertanyaan malaikat penjaga neraka terhadap orang yang digiring ke neraka dengan kata-kata, belum datangkah kepada kalian rasul-rasul yang membacakan ayat-ayat Tuhan? Artinya kalau sudah datang mesti harusnya mereka nggak masuk neraka itu. Tapi karena kemudian karena keingkaran, kedurhakaan mereka, maka kemudian ya konsekuensinya akan mendapatkan balasan azab itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, penutup ayat yang ke-30 yang sedang kita tadaburi ini, Allah kemudian menyatakan, Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Nah, ini menggambarkan sekali lagi bahwa ketika Allah menegakkan keadilannya dengan memberikan sanksi hukuman kepada orang-orang yang durhaka, bukanlah sebagai bentuk kezaliman. Allah menganiaya hambanya, tidak. Karena bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya melampaui apapun. Itu hanyalah sebagai salah satu ekspresi keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil.
ketika ada sekelompok hambanya, sekelompok manusia yang sudah diberikan peringatan, sudah diberikan kepada mereka penjelasan, kok tetap menolak. Nah, maka wajar kalau kemudian mereka mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal. Baik, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang ayat yang ke-31 dari surah Ali Imran. Nah, Rasul yang diutus oleh Allah itu kemudian muara terakhirnya yang paling sempurna adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang terakhir dan kita menjadi umatnya. Ya, kita ini bersyukur karena kita menjadi umat Nabi yang terakhir yang membawa ajaran yang sempurna atau yang menyempurnakan ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, katakanlah wahai Nabi, jika kalian tuhibbunallah mencintai Allah, maka hanya ada satu cara dan jalan, yaitu apa? Yaitu hendaklah kalian mengikuti aku. Ini yang kita maksud tadi ya, bahwa ada banyak jalan, maka di Al-Quran ada kata-kata subulus salam, jalan-jalan yang menghantarkan kepada kedamaian menuju Allah, itu disebutnya subul, jamak dari sabil, yaitu artinya jalan-jalan. Ya, banyak jalannya itu. Ya, tapi kalau syariat Nabi kita ya satu, tapi jalannya banyak. Maka sirat juga apalagi satu, maka siratul mustaqim. Namun jalan-jalan yang banyak itu muaranya ada pada satu pintu, yaitu pintu kenabian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada orang yang berbuat baik, ya berarti menempuh satu jalan kebaikan ya, tapi kemudian tidak dilandasi dengan keimanan, dengan akidah yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW, ya tentu saja itu berarti apa? Jalan yang baik namun tidak akan sampai kepada pintunya. Karena pintu untuk menghantarkan meraih ridha Allah hanyalah dengan pintu yang juga dibuka oleh Allah melalui diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menaati Rasul adalah sebagai konsekuensi logis dari kita menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita lihat surah nomor 4, surah An-Nisa ayat yang ke-59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Iya, ya, ini adalah ayat prinsip dalam kita bermasyarakat, termasuk berbangsa dan bernegara. Dalam konteks kita berbangsa bernegara, maka taatilah Allah, yaitu ikuti Al-Quran. Taatilah Rasul, yaitu As-Sunnah. Dan ulil amri. Ulil amri artinya orang atau sekelompok orang yang kita berikan wewenang untuk mengurus masalah-masalah kita yang tidak keluar dari prinsip-prinsip agama. Maka di ayat ini ketika taat kepada ulil amri, Allah tidak menggandengkannya dengan kata ati'u. Ya, saya baca ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Langsung wa ulil amri. Allah tidak mengatakan wa ati'u ulil amri. Taatilah ulil amri, tidak. Kenapa? Karena ketaatan kita terhadap ulil amri itu konteks sekarang maksudnya ya pemerintah, konteks sekarang ya kalau agama ya ulama, misalnya gitu ya, itu bersyarat sepanjang ulil amri tersebut memang tidak eh, keluar dari koridor syariat agama, aturan kebijaksanaannya, undang-undangnya dan seterusnya. Namun kalau undang-undang yang dibuat oleh ulil amri
produk yang dihasilkan dari ulil amri, fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama yang ulil amri, kok bertentangan dengan syariat yang utama, prinsip dalam syariat, maka kita tidak wajib menaatinya. Hal ini juga berlaku bagi kita dalam konteks misalnya terhadap orang tua, istri terhadap suami, misalnya gitu ya. Tidak ada kewajiban taat yang mutlak. Ketaatan mutlak hanya kepada dua, yaitu Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah. Terhadap makhluk tidak ada kewajiban taat mutlak. Artinya apa? Ketaatannya bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya sepanjang mereka atau makhluk tersebut tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, aturannya. Maka Rasulullah menegaskan prinsip la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada kewajiban taat kepada makhluk kalau untuk bermaksiat berbuat dosa kepada Sang Pencipta. Misalnya ada orang tua yang memaksa anaknya agar murtad misalnya, ya misalnya ya, agar memaksa untuk agar anaknya itu kemudian keluar dari Islam. Maka kata ayat apa? Tidak perlu kamu taati. Mari kita lihat contoh ayat di kasus ini ya, surah nomor 31 ayat 15. Allah berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan Hmm. pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan Allah, ya memaksamu untuk kemudian murtad, maka tidak ada kewajiban menaati keduanya. Ini jelas sekali, tegas sekali ya Bapak Ibu, bahwa prinsip taat kepada makhluk apapun posisinya bersyarat sepanjang mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Namun kepada Allah dan Rasul yaitu Al-Quran dan As-Sunnah kita sami'na wa ata'na. Gitu. Nah, janji Allah atas orang yang kemudian menaati Allah dan Rasul, mengikuti syariat yang diturunkan Allah melalui Rasul, apa? Akan selalu mendapat rahmat terus-menerus. Nah, mari kita lihat janji Allah ini. Di surah nomor 3, Ali Imran, ayat yang ke-132. Surah nomor 3, ayat 132, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Iya, taatilah Allah dan Rasul agar kamu diberi rahmat. Tentu saja rahmat bagi orang yang menaati Allah dan Rasul tidak hanya Allah janjikan di dunia, tapi sampai kelak nanti di akhirat gitu. Nah, hal lain yang ini jadi kaidah Bapak Ibu. Kaidah dalam kita beragama, kaidah dalam menjalankan syariat Islam, yaitu apa? Apa saja yang Allah tetapkan melalui Rasulnya, ya datang dari Rasul, kamu taati. Sebaliknya kalau Nabi melarangnya, kamu juga taati dengan menghindarinya. Ya, mari kita lihat surah nomor 59. Surah 59 namanya surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Di mana ayat ini di tengahnya Allah mengatakan, "Wa atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Nah, apa yang diberikan Rasul? Taat, terimalah, taatilah, sami'na wa ta'na. Yang dilarangnya juga ikutilah, jauhilah, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, maka ketakwaan itu hanya bisa dicapai melalui satu pintu, yaitu mengikuti Rasul, ittiba' Rasul, ittiba'un nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa kita harus hanya mengikuti Nabi? Karena begitulah ketentuan Allah, begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu adalah Allah telah menetapkannya menjadi utusan Allah itu jauh sebelum
Ini untuk membedakan ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Untuk membedakan dengan apa itu? Dengan posisi nabi yang lain. Ya. Nabi-nabi yang lain, para nabi yang lain, tentu saja juga utusan Allah yang baik. Namun kemudian nabi kita ini spesial, diberi keistimewaan oleh Allah. Maka kapan nabi kita diangkat sebagai nabi? Itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Karena berita tentang ditetapkannya Nabi kita sebagai utusan Allah itu jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi dan sudah Allah informasikan kepada para nabi yang nanti diutus Allah meskipun waktunya itu adalah sebelumnya, sebelum diutusnya Nabi kita. Para nabi itu sudah mengetahui itu. Ya, mari kita lihat surah nomor 3, surah Ali Imran ayat 81. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah, tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Iya. Jadi nabi yang Allah utus sebelum nabi kita sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, yang terutama yang ul azmi ya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, terakhir Nabi Isa alaihissalam. Mereka semuanya sudah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka hakikatnya ada satu grup Bapak Ibu dan tidak ada yang left group. Nah, mereka ada satu kelompok grup yaitu Nabi yang mengajarkan risalah yang sama, membawa ajaran yang sama, yaitu Muslim, gitu ya. Eh, maka sebagai bukti bahwa sebenarnya Allah telah menginformasikan itu, mari kita lihat misalnya di surah nomor 7 Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurah wal Injil. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, ini jelas sekali ya Bapak Ibu bahwa Nabi yang umi yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Jadi penjelasan Nabi tentang akan diutusnya Nabi kita itu ada sudah di dalam Taurat dan Injil. Ya, penjelasannya ada di situ. Lengkap, jelas. Bahkan di ayat yang lain di ayat Al-Quran itu sampai Allah menyatakan bahwa sebegitu jelas dan rincinya informasi tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu sampai mengenal ya Nabi kita itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Ini kan berarti kan jelas sekali. Seorang ibu misalnya ya, kita ambil contoh, ketika ada eh, anak yang datang kepadanya misalnya ditutup wajahnya, pasti akan mengenali itu mana yang anaknya. Itu umumnya begitu. Kenapa? Saking dekatnya gitu. Nah, pengenalan ahli kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil, yaitu kaum Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam, mengenal Nabi kita itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Mari kita lihat surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 146. Allah berfirman, allazina atainahumul kitab
ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mm-mm. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Iya, mereka mengenal seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, gitu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Ya, janji Allah atas orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menyatakan di ayat utama kita apa? Fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan apa? Mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Nah, ini janji Allah. Kalau kita mengikuti Rasul, tentu sesuai kapasitas kita ya, Allah menjanjikan akan mengampuni, akan mencintaimu. Maka di antara orang yang dicintai oleh Allah, siapa mereka? Yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka wajiblah kita kemudian memberikan perasaan kesungguhan kita dan begitu Rasul itu, niscaya Allah akan mendapatkan menurunkan apa? Cintanya, berarti apa? Ridhonya. Yang dimaksud cintanya itu juga Allah meridhoi kita. Dan ridho Allah itulah menjadi tumpuan, tujuan, cita-cita setiap orang beriman. Dan janji Allah kalau kita mengikuti Rasulullah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, apa janji Allah? Memang tidak akan diazab. Mari kita lihat surah nomor 8, surah Al-Anfal ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Iya, Allah tidak akan hukum mereka selama engkau, wahai Nabi, berada di dalam hati mereka. Ada komitmen terhadap kenabian, terhadap risalah, terhadap syariat Allah yang disuka pada Nabi itu. Ini menunjukkan betapa mulia posisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Bapak Ibu, nanti kalau di dalam hadis itu lebih konkret lagi ya penjelasan rinciannya bagaimana umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kelak di akhirat tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau toh ada perbuatan dosa ya mungkin kalau belum sempat ditobati maka kemudian ya akan mendapat siksa sekelumit siksa atau sedikit siksa nanti karena keimanannya terhadap risalah Nabi menyebabkan dia diselamatkan oleh Allah dari siksa. Atau yang kemudian juga disebut dengan istilah mendapatkan syafaat. Tapi kalau sudah memohon ampun, ya tentu saja. Di antara bentuk mohon ampunnya apa? Terus mengikuti Nabi dengan komitmen. Ya, maka Allah akan mengampuni. Kalau sudah diampuni, ya ampuni dosa semuanya. Dihapus kesalahannya. Itu janji Allah. Kita lihat surah nomor 66. Surah At-Tahrim ayat yang ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Iya, ini poin utamanya ya Bapak Ibu sekalian, di mana Allah menyatakan bahwa bertobatlah dengan tobat yang murni. Niscaya Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Nah kalimat ini, niscaya Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Dan kemudian apa? Setelah dihapus kesalahannya, memasukkanmu ke dalam surga. Inilah cita-cita kita semuanya. Ya, kita menjalani hidup, hakikatnya mengumpulkan bekal ya untuk nanti di akhirat.
kita itu mencari bekal atau sangu ya, bagaimana kita nanti pada akhirnya titik kehidupan kita akan berakhir di dunia ini, maka penting untuk selalu kita memohon ampun kepada Allah dan komitmen dengan beramal soleh semampu kita, maka insya Allah itu akan menjadi bekal di perjalanan abadi kita nanti. Dan kalau kita bersungguh-sungguh bertobat, mohon ampun, Allah janji apa? Bukan hanya dihapus, tapi juga diampuni semua dosa kita. Kita lihat surah nomor 39 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Iya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini kata kunci kita ya. Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Sebesar apapun seseorang yang bersungguh datang menghadap Allah dengan segala kesadarannya, Allah akan ampuni itu. Baik. Terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-32 ya. Ayat yang ke-32 masih penegasan sekaligus peneguhan dari ayat sebelumnya, di mana akhirnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, katakanlah wahai Nabi kepada manusia, taatilah Allah dan Rasul. Ya, redaksi di Al-Quran, perintah untuk menaati Rasul itu ada dua macam Bapak Ibu. Yang tadi sudah kita singgung di awal ya. Ada kalanya Allah berfirman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kata taatilah disebut dua kali. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ada kalanya sekali saja, seperti ayat ini. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul. Untuk Rasul tidak ada kata taatilah. Digandeng saja. Apa maknanya ini? Para ulama kemudian memberikan penjelasan, tugas Rasul secara garis besar itu dua. Yang pertama, meneguhkan, menguatkan apa yang telah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Ya, maka misalnya Allah merintahkan kita sholat, maka Nabi memberi contoh bagaimana cara sholat. Maka rincian sholat misalnya tidak ada di Al-Quran. Rincian sholat itu ada dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi di sini tidak membuat aturan terbaru tentang sholat, hanya memberi penjelasan, meneguhkan. Demikian juga tentang haji misalnya. Ya, Allah kemudian melalui nabinya untuk meneguhkan bahwa haji itu caranya begini-begini. Ya. Ada kalanya juga Allah kemudian memberi wewenang kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuat norma tersendiri, aturan yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka itulah taatilah Allah yang ada di Al-Quran dan taatilah Rasul yang ada di hadis, yang diantaranya adalah ada aturan yang Nabi sendiri tetapkan dan putuskan. Nah, maka itu juga harus kita taati. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pada kalau mentaati Rasul dalam hadis tentu harus ada keyakinan, oh ini hadis yang sahih dan seterusnya. Kalau Al-Quran tidak ada pengharusan harus kita melihat ayat yang sahih karena semua ayat sahih ya di Al-Quran, semua ayat, semua firman, semua ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang terkadang berbeda adalah pada pemahamannya, penafsirannya terhadap ayat-ayat itu. Nah, di penutup ayat Allah kemudian mengatakan jika mereka berpaling, maksudnya jika mereka itu maksudnya jika manusia berpaling, wahai Nabi katakanlah, maka Allah tidak menyukai orang-orang yang ingkar, yaitu tidak menyukai orang-orang yang menolak risalah Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang dimaksud kafir. Maka secara garis besar Al-Quran misalnya menyebut jenis kekafir itu dua macam, ahli kitab dan musyrik. Mari kita lihat surah 98, surah Al-Bayyinah ayat yang pertama. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul
bayyinah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, perhatikan kalimat orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan golongan musyrik. Siapa mereka? Nanti ada penjelasan yang tersendiri ya. Tapi yang jelas secara umum disebut kafir itu di Al-Quran adalah mereka yang menolak kenabian, menolak risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sekali lagi Al-Quran menyebut mereka kafir, tapi kita tidak pada posisi untuk mengkafir-kafirkan orang. Nah, ini penting ya, supaya pada akhirnya kita diajari apa? Lakum dinukum waliyadin. Itu kan ayat yang dimulai dengan kata qul ya ayyuhal kafirun. Mereka disebut kafir emang. Tapi pada akhirnya ujungnya lakum dinukum waliyadin. Jadi kita yakin mereka yang menolak Islam itu kafir, tapi tidak usah kemudian kita kafir-kafirkan. Karena kita diajari bagi mereka agama mereka, bagi kami agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Nah, Al-Quran ternyata juga menyebut ungkapan kafir itu dalam makna leksikal, makna kamus kebahasaan. Yaitu apa? Setiap orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Dan ini bisa mengacu kepada orang Muslim. Ya. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 14, surah Ibrahim, ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. iya, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkannya. Namun jika kamu kafir, kufur di sini maksudnya adalah ingkar terhadap nikmat Allah, ya bersiaplah. Maka kalau ada orang Muslim ya yang kemudian tidak mensyukuri nikmat Allah, ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah, ya di antaranya apa? Tidak menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan pemberiannya, atau misalnya dia mengklaim bahwa nikmat itu dia peroleh dengan jerih payahnya. Itu kan makna orang-orang yang ingkar kan begitu. Orang syukur itu siapa? Yang meyakini bahwa semua nikmat yang kita raih hakikatnya itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita menggunakan, memanfaatkannya sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat itu. Itu namanya orang syukur. Maka ya kalau ada orang yang secara formal dia Muslim namun tidak menggunakan nikmat anugerah Allah sesuai dengan tujuan pemberiannya, ya akhirnya mereka konsekuensi logisnya adalah mereka akan mendapatkan sanksi bisa di dunia terlebih kelak nanti di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik gitu. Dan jika mereka berpaling, kata Allah tidak menyukai orang yang berpaling itu, yaitu orang yang ingkar. Semoga kita istiqomah di jalan Allah. Semoga kita istiqomah dalam iman Islam kita. Sehingga kalau kita tetap istiqomah, kelak kita dipanggil oleh Allah, kita akan mendapat anugerah husnul khatimah. Insya Allah. Oke, terima kasih Mbak Ratih sudah membantu membaca terjemah. Saatnya Mbak Rima untuk memandu kita. Mungkin akan ada tanya atau diskusi yang bisa kita laksanakan. Monggo Mbak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan melalui chat dan insya Allah akan kami bacakan. Pak Ali, menarik juga tadi Bapak bilang kan bahwa semua tindakan kita itu akan ada balasannya, baik tindakan jahat maupun tindakan baik. Tapi kan ada yang istilahnya istidraj Pak Ali. Orang yang dibiarkan oleh Allah untuk berbuat buruk sehingga dia tenggelam dalam keburukan. Itu gimana ya Pak Ali? Baik, mari kita lihat. Ayatnya dulu, contoh ayatnya ya Mbak ya. Surah nomor 6 Al-An'am ayat 44. Silakan Mbak Ratih. Ini adalah ayat tentang istidraj. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba
Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Iya, jadi istidraj ini ketika orang diberi nikmat tapi malah melupakan Allah, menggunakan untuk maksiat. Nah, pertanyaan Mbak Rima, gimana katanya dapat balasan? Ya, balasan sempurnanya di akhirat. Tapi di dunia itu bentuk azab itu bisa dalam berupa apa? Ketika orang jauh dari Allah. Itu hakikatnya azab, tuh, Mbak. Saya ulangi ya, ketika seseorang itu durhaka, jauh, jadi senang berbuat dosa, tidak suka berbuat baik, itu sebetulnya sudah azab itu. Karena yang normal itu orang itu senangnya berbuat baik, gitu ya, tidak suka berbuat jahat. Maka itu nikmat. Sehingga salah satu bentuk nikmat itu ketika kita tetap dalam ketaatan kepada Allah, meskipun mungkin kita sedang mendapat masalah. Itu. Jadi kira-kira kalau kita mau bikin quote-nya begini, Mbak. Kesulitan hidup yang menjadikan kita dekat kepada Allah itu lebih baik daripada kesenangan, kesuksesan yang menjauhkan dari Allah. Nah, itu ya. Ini bisa jadi kuat kita ini. Saya ulangi ya. Cobaan, kesulitan hidup, musibah yang menjadikan kita dekat kepada Allah itu lebih baik daripada kesuksesan, keberhasilan, kesenangan yang menjauhkan kita dari Allah. Maka kalau orang itu dijauhkan dari Allah karena hawa nafsunya, karena kesalahan ini, hakikatnya itu azab yang berat. Ya, meskipun di dunia kelihatan senang, tapi itu azab sebetulnya. Karena apa? Karena sesaat lagi dia akan mendapatkan